apa sih yang harus dilakukan gitu ya, dan kenapa dibutuhkan Harkas dan Markas. Nah, mungkin saya akan mengelaborasi lebih detail terkait dengan kebijakan Harkas dan Markas. Nah, sebagai pengantar, mungkin yang pertama adalah saya ingin menunjukkan terkait dengan anggaran fungsi pendidikan, Bapak Ibu. Jadi anggaran fungsi pendidikan kita itu 2.708 triliun APBN, mohon maaf, di mana 20%-nya itu adalah anggaran fungsi pendidikan. Ada 542,8 triliun. Nah, dari anggaran fungsi pendidikan ini dikelola oleh banyak pihak, baik oleh Kemdikbud, Kemenak, KL lainnya, dan seterusnya. Akan tetapi porsi terbesar dari anggaran fungsi pendidikan ini adalah transfer ke daerah dan dana desa, di mana itu mencakup 53,5%-nya. Dan ketika kita bicara PAUD, Dikdas, dan Dikmen, itu akan kebanyakannya di situ, di dalam transfer daerah ke dana desa. Kalau kita lihat di Kemdikbud, anggaran itu sudah termasuk perguruan tinggi karena kewenangan pusat. Kemenak juga karena sentralistik juga ada di situ semua. Tapi ketika bicara pengelolaan atau pembiayaan terkait dengan jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah di daerah, itu anggaran terbesarnya ada di dalam transfer daerah dan dana desa. Nah, kalau kita lihat lebih detail Bapak Ibu, jadi anggaran transfer daerah tadi, 299 triliun tadi, itu salah satu yang paling komponen besarnya ada DAU dan DAK. Ketika kita bicara DAU, maka DAU itu yang dikelola di daerah masing-masing, DAU pendidikan, yang proporsi terbesarnya adalah untuk gaji guru dan gaji aparatur pendidikan. Nah, ketika kita bicara DAK, di situ ada 135 triliun Bapak Ibu. Itu yang paling besar dari DAK, itu adalah DAK non-fisik. Ada 116 triliun Bapak Ibu. Dan salah satu porsi terbesar dari DAK non-fisik itu adalah untuk BOS. Jadi kalau kita lihat anggaran yang sudah diberikan itu luar biasa besar Bapak Ibu. Ada 52,3 triliun. Itu adalah anggaran BOS reguler dan kinerja. Ini anggaran yang sangat besar, yang tentunya ketika kita mengelola anggaran yang sebesar ini, tentu kita perlu pengawasan dan kontrol yang tepat, supaya pengelolaannya dapat optimal. Nah, jadi apalagi kalau kita lihat BOS ini merupakan salah satu komponen yang terpenting yang ada di dalam pengelolaan sekolah. Jadi kalau kami sering diskusi dengan Pemda, ada Pemda yang juga mengalokasikan BOSDA atau BOP daerah, tapi ada juga yang murni hanya BOS saja. Apalagi dengan dinamika yang ada, kebijakan tiap daerah beda-beda, ada yang masih boleh menarik pungutan atau SPP gitu ya, atau dana komite, ada yang sudah tidak boleh sama sekali, sehingga BOS ini kami melihatnya sebagai salah satu pendanaan yang paling penting untuk sekolah. Yang tentunya ketika ini menjadi pendanaan terpenting, maka faktor BOS ini merupakan salah satu faktor utama untuk pengungkit pembelajaran atau kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, dengan dana yang sebesar itu, baik melalui terutama untuk BOS ini, kalau kita lihat dari hasil asesmen nasional kemarin Bapak Ibu, ternyata anggaran yang luar biasa besar itu masih belum sepenuhnya bisa mengungkit kualitas dari pendidikan kita. Kalau kita lihat dari kemampuan literasi, ini rata-rata masih di bawah kompetensi minimum. Nilainya 1,7 dari skala 3. Kalau kita lihat dari kemampuan numerasi, lebih rendah lagi. Rata-ratanya 1,6 dari skala 3. Kalau digambarkan dengan lebih mudah, hasil asesmen nasional 2021 ini menggambarkan bahwa untuk kemampuan literasi, itu 1 dari 2 peserta didik masih belum mencapai kompetensi minimum literasi. Lalu untuk numerasi, itu bahkan 2 dari 3 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Ini salah satu capaian-capaian pendidikan yang terbaru yang menggambarkan bahwa mungkin uang yang besar yang dikelola oleh fungsi pendidikan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah, ini perlu ada yang diperbaiki, sehingga bisa menjadi pengungkit terhadap pembelajaran yang ada di kualitas pembelajaran yang ada di Indonesia. Nah, kenapa ini saya jadikan pengantar? Karena BOS ini merupakan salah satu pengungkit utama, dan salah satu faktor yang kami identifikasi, kenapa kok korelasinya tidak terlalu positif antara besarnya anggaran dengan kualitas,
itu adalah terkait dengan perencanaannya Bapak Ibu. Jadi perencanaan berbasis data itu merupakan salah satu kunci untuk dapat melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Tadi Pak Dirjen sudah memberikan arahan bahwa saat ini sudah ada rapor pendidikan, di mana ada rapor daerah dan juga ada rapor sekolah. Nah, dengan diluncurkannya episode Merdeka Belajar terkait rapor pendidikan ini, maka tentunya kita berharap bahwa kita memiliki satu platform yang bisa menggambarkan secara utuh bagaimana kondisi dari masing-masing daerah dan masing-masing satuan pendidikan. Kalau saya memberikan analogi, ini seperti Bapak Ibu diberikan fasilitas medical check up gratis. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengetahui apa perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Misalnya kita setelah check up, ternyata ketahuan, oh ternyata asam urat saya tinggi. Misalnya secara normal kita berpikir sayuran hijau itu baik, tapi ketika kita punya kondisi asam urat tentunya harus diganti treatmentnya. Nah, ketika dianalogikan dengan anggaran, Bapak Ibu tentunya ketika sudah memiliki rapor tadi, hasil medical check up tadi, itu tentunya bisa melihat prioritas mana yang harus diselesaikan. Sehingga dapat melakukan evaluasi internal, lalu dapat melakukan rencana peningkatan mutu sampai dengan pelaksanaan peningkatan mutu. Nah, perencanaan berbasis data ini merupakan salah satu kunci karena memang dalam dinamika perencanaan kami pun di pusat juga sama, banyak sekali dinamika yang terjadi. Kadang-kadang kita diminta mengumpulkan perencanaan, deadline-nya sudah sangat mepet, deadline-nya kemarin atau deadline-nya sudah besok. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi sampai akhirnya ada kejadian misalnya copy paste dari tahun lalu, sehingga apa yang direncanakan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, inilah hal-hal yang kita indikasikan bahwa kita butuh platform untuk memperbaiki hal-hal ini. Nah, dari siklus perencanaan berbasis data ini, kalau kita koneksikan dengan Arkas, jadi saat ini Kemdikbud sedang menyusun suatu platform, menyusun secara keseluruhan. Sebagian sudah ada, tapi ini diperbaiki sehingga nanti akan menjadi satu platform yang kita namakan SDS, Platform Sumber Daya Sekolah, di mana di dalamnya itu nanti akan ada Siplah, yang saat ini juga sudah ada, lalu ada Arkas, di mana Arkas nanti juga akan dikoneksikan dengan rapor pendidikan, lalu yang menjadi terobosan juga dikoneksikan dengan SIPD, sehingga antara Kemdikbud dan Kemdagri ini kita selaras, dan Bapak Ibu di daerah ketika melakukan prosesnya atau ketika pelaksanaan, ketika implementasi, tidak lagi ada kebingungan. Kadang-kadang kami sering mendengar suara dari daerah, kok dari Kementerian A begini, Kementerian B begini, kami di bawah bingung begitu ya. Nah, sehingga dengan adanya integrasi ini antara Arkas, rapor pendidikan, Siplah, lalu SIPD dan juga Markas, tentu harapannya ini bisa memudahkan proses, lalu Bapak Ibu tidak usah berkali-kali melakukan entry hal yang sama, termasuk juga bisa mengarahkan Bapak Ibu untuk memudahkan melakukan perencanaan berbasis data. Jadi nanti dari rapor pendidikan akan kelihatan, kalau saya coba gambarkan dari rapor pendidikan nanti, dari indikator-indikator yang ada akan diberikan gambaran mana yang paling lemah. Oh ternyata di sekolah saya yang paling lemah literasinya. Literasi apanya nih di level 2-nya? Nah kemudian ketika masuk ke Arkas akan diberikan akan diberikan acuan-acuan ketika terjadi permasalahan ini di sekolah Bapak Ibu, itu kira-kira apa yang harus dibenahi, kegiatannya apa saja yang perlu dianggarkan, kisi-kisi itu akan coba disiapkan. Salah satu tagline yang kami siapkan itu identifikasi, refleksi, lalu benahi. Nah itu yang akan diintegrasikan juga di dalam Arkas. Sehingga ketika perencanaan basis data sebagai awalan, lalu ketika merencanakan kegiatan dan anggaran itu nyambung terhadap data yang ada. Mungkin selama ini Bapak Ibu juga berpikir yang namanya perencanaan pasti berbasis data. Tapi kenyataan yang terjadi di lapangan, ini sering menjadi permasalahan. Seringkali kita ketika melakukan perencanaan, nyari datanya itu sudah jadi PR sendiri. Bisa jadi nyari datanya sebulan, ngerjainnya cuma butuh sehari, 2 hari. Nah, dengan adanya rapor ini, tentunya ini sudah sangat meringankan, karena datanya sudah disediakan dan digunakan semua pihak, sehingga setelah dilakukan perencanaan basis data ini, maka dapat lebih mudah untuk menuangkan ke dalam Arkas. Nah, di dalam Arkas inilah nanti dokumen anggarannya ini dituangkan.
Dan Arkas ini sudah sesuai dengan standar-standar yang ada di daerah. Nah, selain itu kita juga akan mengintegrasikan dengan Siplah, di mana Bapak Ibu di sekolah ketika melakukan pembelanjaan melalui Siplah, nanti ketika masuk ke pelaporan tidak perlu di-entry ulang, tapi secara seamless, secara langsung, itu akan masuk ke dalam Arkas. Nah, yang berikutnya ketika bicara pelaporan di sekolah itu akan langsung masuk ke sistem kami, namun di level dinas, di level daerah, itu juga akan langsung terintegrasi dengan SIPD. Sehingga harapannya dari seluruh integrasi ini akan meringankan beban administrasi Bapak Ibu, termasuk meningkatkan kualitas dari perencanaan itu sendiri. Nah, ini kondisi sebelumnya, sekolah itu mengisi data perencanaan dan pelaporan anggaran secara manual pada sistem dari pemerintah daerah dan sistem dari pemerintah pusat. Mungkin tidak sepenuhnya manual, tapi masih terpecah-pecah. Jadi Bapak Ibu di Dinas Pendidikan dari sekolah mungkin dulu paham bahwa ada banyak sekali aplikasi, baik yang disediakan pemerintah pusat maupun Pemda menyusun sendiri. Nah, di mana akhirnya aplikasi ini atau data-datanya tidak bisa terkonsolidasi dengan baik, sehingga ada banyak perulangan. Nah, tentunya dampaknya ini sekolah kadang-kadang atau sekolah dan daerah itu akhirnya menghabiskan banyak waktu dan tenaga yang berlebih. Jadi udah misalnya mengentry laporan pembelanjaan, nanti di sistem A di entry, nanti ada permintaan dari kementerian lainnya lagi di entry lagi, nanti ada permintaan lagi di entry lagi dan seterusnya. Sehingga tentunya ini menghabiskan waktu dan tenaga yang berlebih. Padahal seharusnya bisa digunakan untuk yang lainnya. Nah, Kemdikbud dan Kemdagri tadi sudah disampaikan Pak Dirjen bahwa ada serangkaian pembahasan yang dilakukan antara Kemdikbudristek dan Kemdagri untuk menyederhanakan terkait dengan sistem pengelolaan anggaran di sekolah dan juga di daerah. Nah, dari hasil pembahasan-pembahasan tersebut akhirnya sudah disepakati dan sudah dituangkan di dalam surat edaran bersama antara Mendikbudristek dan Mendagri, di mana di dalam surat edaran bersama itu disampaikan bahwa Arkas ini menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan anggaran sekolah. Dan Arkas ini sudah terintegrasi dengan aplikasi sekolah lainnya. Jadi kalau kita lihat gambaran di bawah tulisan tersebut, di sekolah itu hanya menggunakan satu aplikasi, yaitu Arkas, di mana Arkas ini sudah terintegrasi dengan Siplah dan Dapodik. Lalu Markas itu juga menjadi aplikasi tunggal untuk dinas dalam pengelolaan dana di sekolah. Jadi kalau digambarkan di sini Dinas Pendidikan itu menggunakan Markas, di mana Markas itu terintegrasi dengan SIPD. Nah, SEB ini nomor 7 tahun 2021 ini terbit di tahun lalu tentang pengintegrasian sistem informasi pengelolaan dana BOS. Jadi cukup spesifik, dan arahan ini yang kami tindak lanjuti di hari ini, termasuk setelah SEB ini muncul di tahun 2022, ini di Juknis BOS juga sudah diupdate Bapak Ibu, termasuk saat ini sedang proses revisi dari Permendagri 24, itu juga mengakomodir terkait penggunaan Arkas ini sebagai satu-satunya aplikasi pengelolaan BOS di sekolah. Nah, ini mungkin sebagian Bapak Ibu sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu, apa sih Arkas dan Markas begitu ya. Jadi Arkas itu sistem informasi yang memanfaatkan TIK untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam melakukan tata kelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, serta pertanggungjawaban dana BOS dalam bentuk digital. Jadi tentunya Bapak Ibu tidak perlu print ini, print itu, tapi semuanya sudah digital di dalam Arkas ini untuk sekolah. Nah, pengguna Arkas itu ada kepala sekolah, bendahara, sampai dengan penanggung jawab. Nah, sedangkan Markas ini adalah satu sistem manajemen Arkas yang memfasilitasi Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan, penata usahaan, serta pelaporan dana BOS di sekolah. Jadi ini untuk Pemda, Arkasnya untuk sekolah. Nah, pengguna Markas ini ya Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kap Kota, serta UPT kami yang ada di daerah. Jadi itu gambaran dari apa sih Arkas dan Markas itu. Lalu lebih jauh lagi Bapak Ibu, apa fungsi Arkas dan Markas? Kenapa kok kita menggunakannya begitu ya Bapak Ibu?
Tentunya ketika Arkas dan Markas ini disusun, ini berbasis kepada riset ya. Kami sudah melakukan riset apa sih sebenarnya kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan dan apa sebenarnya yang bisa memperbaiki itu. Jadi tujuan dari Arkas Markas ini tentunya memudahkan kita semua Bapak Ibu, bukan menyulitkan. Jadi dengan adanya Arkas Markas ini, salah satunya adalah memberikan kemudahan administratif. Jadi Bapak Ibu nanti di dinas kan memiliki peranan untuk melakukan pengawasan tadi ya. Jadi misalnya terkait rekapitulasi keuangan satuan pendidikan seperti apa, lalu melakukan analisisnya, dan seterusnya. Lalu dengan Arkas Markas ini juga bisa mengukur pembelanjaan dana BOS terkait 8 standar. Oh ternyata belanja lebih banyak kemana misalnya. Lalu memfasilitasi satuan pendidikan dalam menyusun perencanaan penganggaran dalam bentuk digital. Nah, yang berikutnya ini juga melaporkan pembelanjaan satuan pendidikan ke Pemda melalui SIPD sesuai siklus keuangan daerah. Terus yang berikutnya juga menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, dan berkesinambungan, termasuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan satuan pendidikan. Jadi banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh Arkas dan Markas ini. Bapak Ibu di dinas misalnya selaku pembina dari sekolah-sekolah di wilayahnya tentunya akan lebih mudah. Misalnya Bapak Ibu untuk melakukan pengesahan RKAS, sebenarnya pengesahan RKAS itu terlepas ada aplikasi atau tidak, itu adalah kewajiban dari dinas. Nah dengan adanya tools ini maka Bapak Ibu nggak perlu bukain berlembar-lembar, tapi tinggal melihat di dalam satu tools, di mana tools RKAS ini juga kita berikan untuk analisis. Misalnya Bapak Ibu ingin melihat, oh belanja sekolah ini yang terbesar di mana sih? Dengan mudah Bapak Ibu melihat, oh ternyata sekolah A kok banyak sekali uangnya buat beli ATK misalnya. Atau oh ternyata kok dia untuk ngecat pagar besar sekali, padahal setiap hari saya lewat udah bagus misalnya. Banyak analisis yang bisa dilakukan, termasuk menganalisis antar satuan pendidikan di dalam wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah sehingga baik untuk sekolah maupun untuk dinas, ini hal-hal yang bisa memudahkan dalam pengelolaan anggaran BOS. Nah, seperti apa karakteristik Arkas dan Markas, Bapak Ibu? Jadi kalau dari jenis aplikasinya, kalau untuk Markas yang digunakan untuk dinas, itu murni berbasis web. Connectivity-nya online. Nah, kenapa kami menggunakan pertimbangan ini? Karena kami melihat dinas pendidikan itu tentunya rata-rata sudah memiliki infrastruktur yang memadai, sehingga bisa mengakses berbasis web sewaktu-waktu, termasuk kebutuhannya bisa kapan saja bisa melihat, misalnya dibutuhkan analisis atau ada permintaan data dari institusi lain, itu bisa dengan mudah mengambil dari Markas. Nah kalau Arkas yang untuk sekolah, aplikasi ini masih berbasis desktop, di mana konektivitasnya itu semi daring. Jadi Bapak Ibu di sekolah, kita tahu wilayah Indonesia sangat luas, karakteristik sekolah kita juga infrastrukturnya mungkin beda-beda, ada yang sulit sekali internetnya misalnya, itu bisa tetap menggunakan Arkas. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan perencanaannya, penata usahanya, pelaporannya, itu bisa dikerjakan secara offline. Misalnya sekolah Bapak Ibu itu di wilayah yang tidak teraliri internet, Bapak Ibu bisa kerjakan dulu di sekolah. Dan nanti setelah selesai, mungkin Bapak Ibu perlu cari spot, misalnya ke kantor desa, atau mungkin ke wilayah terdekat yang ada internetnya, baru Bapak Ibu sinkronkan. Nah, sehingga dengan pendekatan ini, kami berharap tidak ada sekolah yang tidak bisa menggunakan Arkas. Karena baik yang online maupun offline, atau baik yang memiliki konektivitas internet di sekolah maupun yang tidak, semuanya bisa menggunakan Arkas. Tinggal nanti ketika butuh selesai mengerjakan, ketika butuh sinkronisasi, tentunya Bapak Ibu perlu mencari tempat yang memiliki internet hanya untuk sinkronisasinya. Dan saya yakin meskipun banyak wilayah kita yang sulit, tapi saya yakin sekarang sudah banyak sekali program pemerintah yang menyasar penyediaan internet di sarana-sarana umum. Misalnya tadi di kantor desa yang saya tahu ya, melalui dana desa itu, lalu mungkin di daerah-daerah lain lah di sekitar Bapak Ibu yang tidak terlalu jauh, itu Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi di sana. Nah, data dari Arkas dan Markas ini juga secara relasi sudah terhubung dengan Dapodik, dengan Siplah, rapor pendidikan, dan juga SIPD.
Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan bagaimana korelasinya atau mengkoneksikannya, tapi ketika Bapak Ibu sudah di sekolah melakukan sinkronisasi, Bapak Ibu di dinas mengakses markas, itu secara otomatis kami di back-end-nya sudah menghubungkan antara berbagai aplikasi yang ada ini. Nah, fitur apa saja yang ada di dalam Arkas dan Markas? Jadi kalau dalam konteks perencanaan dan penganggaran, tentunya di Arkas itu ada kertas kerja atau dokumen RKAS-nya, lalu ada kertas kerja pergeseran, kertas kerja perubahan. Di dalam dinas, di markas itu ada lembar RKS serta rinciannya. Ini akan sangat bermanfaat Bapak Ibu. Jadi seperti tadi kami sampaikan, kadang-kadang kalau kami juga di pusat itu tantangan terkait data ini luar biasa. Dan ini sekolah negeri dan juga swasta. Kami mengamati banyak juga sistem-sistem di dinas atau sistem-sistem yang dulu ada itu hanya mengambil yang sekolah negerinya saja. Sedangkan ini populasi, sekolah negeri maupun swasta wajib menggunakan Arkas ini. Nah, sehingga Bapak Ibu di dinas misalnya untuk melakukan analisis atau misalnya permintaan data dari legislatif atau permintaan data dari manapun, itu bisa dengan cepat mengakses data secara keseluruhan dan juga mengolah dengan berbagai kebutuhannya. Nah, di dalam penatausahaan, di dalam satuan pendidikan itu ada menu untuk BKU, lalu buku kas tahunan, kas pembantu, pajak, dan juga pembantu bank. Nah, di level dinas, ini ada realisasi per jenis belanja termasuk per komponen standar nasional pendidikan. Nah, di dalam pelaporan, itu di level sekolah ada SPTJM, termasuk rekap realisasi penggunaan. Nah, di dinas ini juga ada laporan aset, termasuk lembar LK1 dan LK2. Ini mungkin nanti secara lebih detail bisa kami jelaskan. Jadi, Arkas dan Markas ini akan melingkupi mulai dari perencanaan penganggaran, penatausahaan, sampai dengan pelaporan. Nah, sekolah dan dinas pendidikan akan lebih mudah nantinya mengelola anggaran dengan penggunaan Arkas dan Markas yang terintegrasi dengan SIPD. Jadi, misalnya dalam konteks aplikasi anggaran, dulu banyak aplikasi, sekarang cukup input ke satu aplikasi dan sudah terhubung dengan SIPD dan juga Dapodik. Lalu format data ini dulu juga masih bervariasi, masih banyak sekali, sehingga berulang-ulang hal yang sama tapi dituangkan berulang-ulang. Nah, sekarang sudah standarisasi, sehingga tentunya juga memudahkan sesuai dengan regulasi. Persetujuan dokumen dulu juga macam-macam. Tadi Pak Dirjen juga menyampaikan hal itu juga. Mungkin dulu karena alurnya beda-beda, caranya beda-beda. Nah, sekarang sudah ada standarisasi dengan adanya Arkas ini. Bisa dipercepat, termasuk banyak yang dilakukan otomasi. Lalu tadi yang saya sampaikan konsolidasi. Dulu ketika konsolidasi anggaran itu banyak yang mengalami kesulitan. Jadi ketika ditanya bagaimana profilingnya, bagaimana jenis belanjanya, mayoritas belanja buat apa, digunakan untuk apa, itu sangat sulit dulu yang kami pahami ya. Nah, sekarang dengan adanya Arkas Markas ini tentunya akan sangat mudah karena sudah otomatisasi dan juga diberikan fitur-fitur analisis. Nah, untuk pengawasan juga sama. Kontrol pengawasan ini dulu cukup sulit karena manual dan sulit dikontrol. Nah, sekarang juga mudah dikontrol karena sudah dalam satu sistem dan juga stakeholder lainnya itu ketika ada pemeriksa dan segala macam itu bisa mudah disampaikan datanya. Dan data ini valid karena semuanya sudah di-track di dalam jejak digitalnya. Jadi sering sekali Bapak Ibu kadang-kadang audit-audit tematik, misalnya khusus audit tentang operasional atau tentang belanja rutin begitu ya. Nah, kalau dulu mungkin Bapak Ibu mengumpulkan data itu cukup sulit. Nah, sekarang misalnya tanya, coba dinas A gitu, saya pengen tahu belanja rutin sekolah buat listrik, air, selama pandemi kemarin gimana ya gitu. Nah, dengan adanya Arkas ini tentunya akan mudah. Bapak Ibu tinggal mencari kode rekeningnya, dibuat rekapnya, dibuat analisisnya. Tidak perlu mengumpulkan satu persatu. Jadi paling tidak ada 5 hal ini ketika sudah integrasi dengan SIPD yang akan memudahkan Bapak Ibu sekalian ketika menggunakan Arkas dan Markas. Nah, ini perkembangan penggunaan Arkas. Jadi terjadi peningkatan registrasi dari sosialisasi. Saat ini yang sudah registrasi di Arkas ini 203.000 sekolah dari 217 ribuan sekolah yang menerima BOS. Nah, ketika masuk ke langkah berikutnya, step berikutnya, membuat kertas kerja, ini jumlahnya turun dari 203.000
yang sudah sampai membuat kertas kerja itu 164.000. Nah, berikutnya ketika pengesahan Arkas itu 146.000. Nah, sampai dengan penyusunan penatausahaan kertas kerja BKU itu baru 96.000. Jadi kalau kita bicara keseluruhan step sampai akhir, maka dari 217.000 sekolah penerima BOS itu baru 96.000 yang sudah sampai ke BKU. Meskipun yang registrasi sudah 90% lebih. Nah, tentunya ini menjadi tantangan kita bersama Bapak Ibu. Yang jelas perubahan itu sesuatu yang pasti Bapak Ibu. Kenapa salah satunya juga kita menggunakan Arkas ini untuk selain perencanaan itu juga untuk pelaporan? Karena di dalam Arkas ini secara akuntabilitasnya itu jauh lebih tinggi dibanding dulu Bapak Ibu di sekolah melaporkan hanya melalui Bosalur. Bosalur nanti akan tetap difungsikan sebagai fungsi penyaluran. Bapak Ibu bisa cek rekening, bisa cek sudah salur atau belum. Tapi untuk pelaporan akan murni menggunakan Arkas. Di Bosalur dulu ketika Bapak Ibu di sekolah melakukan pelaporan, itu hanya rekap 12 komponen penggunaan BOS. Misalnya 300 juta digunakan untuk BPDB, 200 juta untuk perpustakaan. Tapi ketika kita ingin melihat lebih jauh, tidak hanya kami di pusat, tapi Bapak Ibu di dinas, itu kita agak buta. Misalnya, kok buat PPDB-nya habis 300 juta buat beli apa aja sih? Aktivitasnya apa saja? Itu tidak akan bisa tertrack menggunakan laporan rekap yang ada di Bosalur. Tentunya tuntutan akuntabilitas saat ini makin tinggi, dan juga untuk analisis pengambilan kebijakan juga sangat dibutuhkan, sehingga Arkas ini menjadi sangat penting Bapak Ibu. Nah, tentunya dalam waktu yang ada kita harus mendorong Bapak Ibu di Pemda dan juga berkolaborasi dengan sekolah-sekolah di wilayah masing-masing untuk bisa mempercepat bagaimana supaya semua sekolah bisa segera menggunakan Arkas. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa syarat penyaluran BOS itu ada beberapa hal, termasuk pelaporan. Tentunya kalau tidak segera dikejar waktunya Bapak Ibu, maka yang belum sampai BKU itu tidak akan bisa kami salurkan nanti di tahap 3. Nah, ini masih ada waktu. Nah, ini mohon dipercepat karena registrasinya sudah tinggi. Dan nanti kami juga akan melakukan langkah-langkah sosialisasi lanjutan atau BIMTEK untuk bisa mempercepat ini. Nah, ini juga banyak pertanyaan tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan, mungkin saya meng-highlight saja, mengulang saja bahwa apakah pengelolaan dana BOS wajib menggunakan Arkas Markas? Nah, ini sudah disebutkan di dalam pasal 35 Juknis BOS. Secara spesifik input Arkas pada menggunakan Arkas. Jadi di dalam pasal 35 itu dinyatakan Kepala Satuan Pendidikan penerima dana BOS harus menyampaikan perencanaan dan laporan realisasi penggunaan dana BOS melalui sistem Arkas yang disediakan kementerian. Jadi tentunya karena ini sudah menjadi regulasi, ini menjadi acuan kita bersama Bapak Ibu. Dan nanti di dalam revisi Permendagri 24 juga akan dinyatakan hal yang sama. Nah, jadi kami sudah sempat sosialisasi sebelumnya, termasuk yang hari ini, tujuannya cuma satu, untuk memudahkan kita semua Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu juga nanti memudahkan perencanaannya, pelaporannya, penyalurannya lancar, tidak terlambat, maka ini perlu kita segera kejar. Bagaimana supaya semua sekolah bisa menggunakan Arkas. Nah, ini menindaklanjuti, tadi sudah ada SEB, sudah ada Permendikbud, ini kemarin Pak Dirjen juga sudah menerbitkan surat edaran untuk mengingatkan Bapak Ibu supaya semua satuan pendidikan, baik negeri dan swasta, menggunakan Arkas untuk semua tahapan, mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Nah, nomor 2 ini sangat penting Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota itu perlu memastikan seluruh satuan pendidikan penerima dana BOS reguler melakukan penatausahaan menggunakan Arkas. Karena amanat dalam peraturan, Arkas ini digunakan sebagai sarana pelaporan pada tahun anggaran 2022, di mana nanti penyaluran tahap 3 itu akan menggunakan basis laporan tahap 1. Nah, tahap 1 tadi sampai dengan saat ini posisinya baru 96.000 yang sampai BKU. PR-nya masih hampir 50%. Nah, kenapa ini menjadi urgent? Karena tanggal 31 Juli
Itu berarti 1,5 bulan ya Bapak Ibu. Dari sekarang, itu adalah batas penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahap 1. Sebagai basis kami menyalurkan anggaran BOS tahap 3. Jadi, ada waktu 1,5 bulan Bapak Ibu untuk mengejar ketertinggalan tadi. Mungkin masih ada daerah, bahkan daerah mungkin ada yang belum menggunakan, atau mungkin daerahnya sudah, sekolahnya belum semua. Nah, ini kita punya waktu 1,5 bulan Bapak Ibu untuk bisa mengejar penggunaan ARKAS di semua sekolah. Nah, sejalan dengan surat edaran tersebut, maka fasilitas pelaporan untuk tahap 1 2022, tahun anggaran 2022 di dalam Bosalur, itu sudah dinonaktifkan. Jadi kalau dulu kita masih sebagai masa transisi, masih menggunakan 2 saluran, kalau Bapak Ibu ingat di 2020, 2021, ada yang boleh lapor pakai ARKAS, ada yang boleh lapor pakai Bosalur, dua-duanya dibuka, tapi untuk 2022 sesuai regulasi yang ada, seluruh pelaporan itu dilakukan melalui ARKAS, sehingga fasilitas pelaporan di Bosalur sudah ditutup. Nah, ini mohon diumumkan ke semua pihak untuk seluruh peserta webinar pada hari ini. Mungkin tidak semuanya mengikuti, mungkin bisa disampaikan ke teman sekolahnya, mungkin dinas-dinas bisa menyampaikan ke sekolah di wilayahnya, supaya tidak ada yang misinformasi. Kami sudah melayangkan surat, kami sudah menggunakan sosial media dengan berbagai saluran, tapi sekali lagi Indonesia sangat luas, sehingga kami mohon Bapak Ibu sekalian peserta webinar ini, baik dari Dinas Pendidikan maupun dari sekolah, bisa saling mengingatkan ke komunitas sekitarnya bahwa ARKAS ini harus segera diselesaikan, terutama untuk tahap 1 yang sudah menerima. Nah, ini peta jalan ARKAS. Jadi memang ARKAS ini bukan barang yang benar-benar baru Bapak Ibu. ARKAS ini sudah start di 2018. 2019 sudah sebagian menggunakan, lalu di 2020 ini sudah integrasi dengan Bosalur. Nah, di medio 2021 kemarin sudah ada SEB. Jadi akhirnya dulu masih banyak kebingungan, apakah harus pakai ARKAS atau harus pakai aplikasi lainnya, karena banyak aplikasi yang beredar yang sama-sama untuk sekolah. Nah, ini tadi yang sudah kami sampaikan, bahwa sudah ada SEB. Jadi saat ini baik Dikbud maupun Dagri sudah sama-sama setuju bahwa satu-satunya aplikasi untuk dana BOS mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan itu ya ARKAS. Di mana ARKAS ini akan terintegrasi dengan SIPD. Nah, nanti pada tahun 2022 ini mungkin di bulan Agustus atau berberan gitu ya, mungkin September, November begitu, kami akan sedikit melakukan perbaikan di ARKAS versi 4.0, di mana fokusnya untuk perbaikan alur, tampilan-tampilan begitu ya, supaya Bapak Ibu lebih user friendly, lebih enak digunakan, lebih enak dilihat gitu, dan akan terintegrasi dengan Siplan. Nah, sekolah dan dinas pendidikan, maka kita harus segera gunakan ARKAS dan Markas, dan ini cara penggunaan dan bantuannya dapat diakses melalui satu portal gitu ya. Jadi kalau untuk sekolah dapat menggunakan ARKAS, yang pertama dinasnya harus terhubung ke Markas dulu. Jadi tentunya kuncinya ini di dinas, Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota yang hadir di acara hari ini. Jika ada yang belum tergabung gitu ya, atau terregistrasi di dalam Markas, maka segera lakukan registrasi. Nah, bagaimana caranya? Ini yang pertama, bisa membuka rks.kemdikbud.go.id. Nah, di sana ada tombol login dinas, Bapak Ibu bisa daftar di sana, lakukan registrasi, ngisi informasi yang diminta, email, NIP, dan seterusnya, lalu login dan sudah bisa menggunakan. Jadi prosedurnya tidak sulit Bapak Ibu. Jika ada yang memang belum terhubung, lakukan segera registrasi. Dan ini tidak sulit, cukup mengakses rks.kemdikbud.go.id. Nah, untuk sekolah ini juga sama, tentunya tidak sulit juga. Bapak Ibu bisa mengunjungi di rks.kemdikbud.go.id/download. Di situ bisa di-download filenya, lalu diinstal, lalu registrasi dengan NPSN. Nah, untuk sekolah tentu perlu koordinasi dengan dinas. Karena dinas selaku pembina, maka yang bisa memberikan kode aktivasi untuk sekolah itu adalah dinas. Nah, setelah dapat kode aktivasi, maka bisa melakukan login dan sudah siap menggunakan ARKAS. Jadi ini step-stepnya cukup mudah.
Dan di dalam website kami, ini di bagian bawah kami tulis, ada rkas.kemdikbud.go.id, ada Instagram juga, ada @aplikasi RKS, ada juga channel YouTube-nya Bapak Ibu, Sobat Arkas. Nah, Bapak Ibu mungkin nggak semuanya bisa kita BIMTEK satu-satu, tapi saya yakin saat ini literasi digital kita juga sudah sangat tinggi ya Bapak Ibu. Misalnya kita mau belanja online, kita nggak perlu ada BIMTEK, kita sudah bisa install aplikasi marketplace untuk belanja gitu ya. Nggak perlu BIMTEK, kita ojek online, kita juga nggak perlu BIMTEK, kita bisa mendownload sendiri, cari panduannya sendiri. Nah, kami juga menyediakan Bapak Ibu, baik di website kami, di Instagram kami, ataupun di YouTube kami. Gimana sih cara penggunaannya? Nah, Bapak Ibu jika ingin cepat menggunakan, ini bisa langsung mengakses saluran-saluran tadi, bisa melalui website kami, bisa melalui Instagram, bisa melalui channel YouTube, untuk bisa langsung mempraktekkan. Nah, selain itu kami juga akan melakukan BIMTEK ke sekolah dan dinas pendidikan, Bapak Ibu. Ini akan kami lakukan pada tanggal 20 sampai 22 Juni secara online. Itu undangan sudah kami sampaikan ke dinas ya. Nanti mungkin kalau yang belum dapat bisa kami sampaikan lebih lanjut. Nah, kalau untuk BOP saat ini masih belum menggunakan Arkas. BOP untuk PAUD dan juga kesetaraan itu akan menggunakan Arkas mulai tahun depan. Saat ini masih menggunakan portal bop.kemdikbud.go.id. Jadi masih belum menggunakan Arkas, masih proses kami menyesuaikan, sehingga baru tahun 2023 akan digunakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu di Dinas Pendidikan dan juga di sekolah, Arkas ini menjadi hal yang sangat penting, baik untuk peningkatan perencanaan, kualitas perencanaan, termasuk untuk pelaporan dan kelancaran penyaluran BOS untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan gambaran tadi belum ada 50%, masih 96.000 dari 217.000 sekolah yang menggunakan sampai dengan BKU. Nah, ini menjadi tantangan bersama Bapak Ibu yang tentunya ada waktu 1,5 bulan yang bisa kita kejar untuk semuanya bisa menggunakan ini. Nah, nanti secara teknis Bapak Ibu bisa mengakses berbagai saluran tadi, termasuk kami juga akan mengadakan BIMTEK pada tanggal 20 sampai dengan 22 Juni secara online. Nah, di channel YouTube kami sudah cukup clear juga di sana, Bapak Ibu bisa nanti berkunjung di channel YouTube Sobat Arkas. Itu ada panduan-panduannya dalam bentuk video, mungkin akan memudahkan Bapak Ibu juga untuk memahami lebih jauh bagaimana penggunaan Arkas Markas secara lebih baik.